Asap hitam penjaga gerbang kematian. Setelah ke-10 pil suci terbentuk, para tabib istana pun membawa 3 butir sesuai petunjuk sang tabib agung, Raka Aryasena. Dengan langkah tergesa namun penuh hormat, mereka menyusuri koridor panjang kekaisaran, hingga akhirnya sampai di ruang pengobatan utama. Sementara itu, di dalam ruang pemurnian, Raka Aryasena duduk bersila dalam diam. Tubuhnya tenang, wajahnya damai, namun auranya tetap tajam bagaikan pedang tanpa sarung. Ia memulai meditasi dalam aliran ki langit, menyelaraskan kembali tenaga murni yang telah terkuras demi menciptakan pil-pil penyambung jiwa. Kekacauan yang tak terduga. Di ruang pengobatan, Panglima Sinho masih terbaring, napasnya pelan seperti embusan angin di musim dingin. Seorang tabib utama mengambil 1 pil dan menghancurkannya menjadi bubuk halus. Lalu mencampurkannya dengan setetes air giok perak sebelum disuapkan ke mulut sang panglima. Semua tabib dan pelayan menahan napas. Detik demi detik berlalu. Dan tiba-tiba, sesyah, asap tipis mulai keluar dari pori-pori tubuh Panglima Sinho. Awalnya bening, seperti kabut pagi. Namun kemudian, warnanya berubah, perlahan menjadi kelabu, lalu semakin pekat, hingga akhirnya menjadi hitam pekat sehitam malam tanpa bintang. Apa yang terjadi? Bisik seorang tabib, tubuhnya gemetar tanpa sebab. Asap itu tidak seperti kabut biasa. Ia menggulung, membentuk pusaran, bergerak seperti makhluk hidup, dan yang lebih mengejutkan, asap itu tak naik ke langit-langit, melainkan malah jatuh ke lantai, merambat perlahan seperti kabut neraka, menutupi seluruh lantai hingga tak tampak ubin gioknya. Paduka, asap ini bukan asap biasa, bisik seorang tabib senior dengan wajah pucat pasi. Ini aura racun roh, asap penjaga gerbang kematian. Tiba-tiba, tubuh Panglima Sinho menggigil keras. Tangan dan kakinya mengejang, wajahnya menegang, giginya terkatup rapat seolah menahan jeritan. Lalu, dari dada sang panglima, muncul sebuah siluet kabur. Sebuah roh hitam, berwujud seperti sosok berjubah dengan mata merah membara. Itu penjaga gerbang kematian, seru tabib tertua sambil jatuh berlutut. Panglima Sinho telah melangkah terlalu jauh ke alam kematian. Dan kini penjaga gerbangnya enggan melepaskannya kembali ke dunia ini. Sang kaisar mundur 1 langkah, tubuhnya menggigil. Lalu, apakah bahkan pil langit tak mampu menyelamatkannya? Kembali ke Raka Aryasena. Sementara itu, di ruang pemurnian, Raka membuka matanya perlahan. Alisnya berkerut tipis. Sudah kubilang, separuh rohnya telah melewati batas. Dan kini roh pelindung kematian menolak melepaskan cengkeramannya. Ia berdiri, sinar tipis keemasan menyelimuti tubuhnya. Tanpa ragu, ia mengambil kembali pedang bayang emas. Dan dengan langkah perlahan namun kokoh, ia keluar dari ruang pemurnian dan menuju ruang pengobatan. Tabib melawan roh kematian. Ketika pintu ruang pengobatan terbuka, asap hitam menyambutnya, bergulung bak gelombang kegelapan. Namun gitu Raka melangkah masuk, asap itu berdesis, seolah takut. Cahaya dari tubuh Raka membuat asap hitam surut setapak demi setapak. Kalian terlalu cepat memberi obat. Gumam Raka lirih, namun suaranya bergema dalam jiwa semua orang di ruangan itu. Tubuhnya menerima, tapi rohnya masih ditahan oleh dunia seberang. Dan roh itu tidak akan melepasnya tanpa perlawanan. Ia pun berdiri di samping ranjang Panglima Sinho. Lalu, ia menusukkan pedang bayang emas ke dada sang panglima. Semua tabib dan sang kaisar berteriak panik. Tuan tabib, apa yang? Namun belum sempat mereka bergerak, sebuah pusaran cahaya dan asap terjadi di atas tubuh sang panglima. Pedang bayang emas tidak menusuk daging, melainkan menusuk langsung ke lapisan roh, membuka jalur bagi roh sang panglima untuk kembali. Pedang itu berputar, menghasilkan desingan lembut. Asap hitam itu melolong. Suara-suara aneh menggema dari arah pusaran. Jeritan, bisikan, dan raungan.
Seperti 1000 roh gelap enggan menyerahkan satu mangsanya. Pertarungan di batas dunia. Raka menutup mata dan memasuki meditasi langkah roh. Melepaskan setengah jiwanya ke dalam pusaran. Bertemu langsung dengan roh gelap penjaga gerbang kematian. Apa yang terjadi dalam dunia itu tak dapat dilihat mata fana. Tapi di ruang pengobatan, asap hitam mulai menipis. Napas Panglima Sinho mulai terdengar, meski pelan. Dan setelah beberapa menit yang terasa seperti berabad-abad, Raka menghembuskan napas kuat, lalu menarik kembali pedangnya. Zrak, asap hitam pecah dan menghilang ke udara. Dan seketika itu juga tubuh Panglima Sinho mulai berwarna kembali. Darah mengalir di wajahnya, dan matanya terbuka perlahan. Petik 2 titik titik titik. Yang mulia, aku kembali. Suara lemah, namun penuh daya. Terselamatkan. Semua orang dalam ruangan itu bersujud. Sang kaisar meneteskan air mata. Tabib Agung, engkau bukan manusia. Kau adalah anugerah para dewa. Raka berdiri diam. Tubuhnya tampak letih. Tapi auranya lebih terang dari siapapun di ruangan itu. Belum waktunya ia mati, bisiknya pelan. Tapi gerbang kematian takkan lupa wajahku. Dan malam itu, seluruh kekaisaran bulan bintang menyambut kembali sang panglima besar dari ambang kematian. Namun mereka tahu, sosok yang lebih besar dari legenda baru saja menapakkan kaki di negeri mereka. Kelahiran kembali sang pedang penjaga langit. 7 hari telah berlalu, sejak Raka Arya Sena mengambil alih perawatan Panglima Sinho. Selama itu, setiap helaan napas sang panglima seolah ditenun ulang dengan benang-benang cahaya murni yang berasal dari tangan sang tabib agung. Jarum pengumpul jiwa, teknik jarum surgawi, hingga pemindahan sumbuki langit, semua dilakukan dengan presisi surgawi. Kadangkala, para tabib istana menonton dalam diam. Menyadari bahwa apa yang dilakukan Raka bukan sekadar pengobatan asteris-asteris, melainkan ritual suci yang menyentuh takdir dan roh. Sang kaisar hanya bisa menunduk. Setiap hari rasa hormatnya bertambah. Hingga akhirnya ia tak lagi memandang Raka sebagai rakyat biasa, melainkan sebagai cahaya dari langit yang turun untuk menyeimbangkan negeri. Namun, tak semua yang diam itu tunduk karena hormat. Dari balik bayang-bayang pilar istana, putra mahkota memperhatikan. Mata tajamnya menangkap setiap gerakan, setiap mantra bisik, setiap aliran energi. Otaknya menyerapnya dengan sempurna. Tapi, ia tahu, tanpa mantra roh, semua itu hanya menjadi tarian kosong. Ia menggertakkan gigi dalam diam. Dia bukan manusia biasa, dia penjaga ilmu langit, dan aku belum mampu menembusnya. Batinnya kelam, namun penuh tekad. Pagi yang menentukan. Matahari pagi mulai mengintip dari balik gunung perbatasan. Kabut tipis masih menyelimuti halaman utama kekaisaran. Dan embun dingin menggetarkan daun-daun beringin raksasa yang mengelilingi alun-alun. Di tengah halaman itu, berdiri dua sosok, Raka Arya Sena dengan jubah putihnya. Dan Panglima Sinho yang kini tampak jauh berbeda. Tubuhnya tegap, tatapannya tajam. Kulitnya bersinar samar seperti disinai dari dalam. Namun tubuhnya masih bergetar hebat, seolah ada badai yang menunggu dilepaskan dari dalam dirinya. Hari ini, tubuhmu tidak hanya pulih, ucap Raka dengan suara tenang namun membahana, tapi juga akan menembus batas manusia biasa. Ia pun mengeluarkan pil terakhir, berwarna ungu kristal dengan aura biru yang berputar di sekitarnya. Pil peralihan jiwa. Panglima Sinho menerimanya dengan kedua tangan. Tanpa kata, tanpa ragu, langsung menelannya. Kebangkitan sang Raja Pedang. Sesaat, semua hening. Lalu, wush, gelombang energi luar biasa terpancar dari tubuh sang panglima. Getaran menghantam seluruh halaman istana. Prajurit terpaksa mundur beberapa langkah. Dan bahkan sang kaisar menahan jubahnya agar tak terhempas oleh hembusan ki yang menggila. Dari tubuh Panglima Sinho, muncul 5 bayang energi. Bayangan tubuhnya sendiri di masa lalu. Versi dirinya yang dahulu lemah,
terluka, marah, hancur. Satu persatu bayangan itu meledak menjadi debu cahaya. Dan yang tersisa hanyalah sosok baru yang berdiri kokoh di pusat badai asteris-asteris. Sosok yang seakan diberkahi oleh langit dan diakui oleh bumi. Kemudian, terdengar denting logam tajam dari kejauhan. Cing! Sebuah pedang tua. Pedang warisan leluhurnya kekaisaran yang disimpan dalam kuil pusaka. Bergetar keras, lalu melayang menuju halaman. Semua ternganga. Pedang itu berputar di udara, lalu mengelilingi Panglima Sinho seperti anak panah mengorbit bintang. Dia mengendalikan pedang tanpa menyentuhnya. Bisik salah satu prajurit. Tingkat Raja Pedang Suci. Teriak seorang tabib tak percaya. Sinho membuka matanya. Kini ada cahaya emas dan ungu berputar dalam tatapannya. Ia menoleh kepada Raka Aryasena. Dan bersimpuh dengan satu lutut. Kepala menyentuh tanah. Guru, aku, Sinho, Panglima Kekaisaran Bulan Bintang. Bersumpah di bawah langit dan bumi. Engkau adalah penuntunku. Penyelamat jiwaku. Dan penjaga jalanku menuju langit. Semua orang terdiam. Bahkan angin pun seperti berhenti berhembus untuk menghormati ikrar itu. Sang kaisar pun ikut berlutut. Diikuti oleh seluruh jajaran menteri, panglima, dan tabib. Dan pagi itu, dalam diam yang sakral, nama Raka Aryasena tidak hanya ditulis dalam catatan sejarah, tapi diukir di dalam jiwa setiap orang yang menyaksikan kebangkitan sang pedang langit. Janji sang murid, bayangan sang pewaris. Di halaman utama Istana Kekaisaran Bulan Bintang. Angin pagi membelai pelan, membawa harum bunga dari Taman Timur. Namun udara terasa berat bukan karena badai, melainkan karena sebuah ilmu agung baru saja diturunkan. Raka Aryasena berdiri tegak, jubah putihnya berkibar pelan. Tatapannya tajam namun teduh, menembus ke dasar jiwa sang murid yang baru saja ia anugerahi kekuatan. Pergunakan ilmu itu, di jalan kebaikan. Ucapnya pelan namun bergema seperti suara gunung yang bicara kepada langit. Ingat, itu adalah teknik dari para dewa. Bila kau menyimpang, bila kau gunakan untuk kesombongan atau penindasan, maka pedang itu sendiri yang akan menghancurkanmu. Namun bila kau tetap di jalan yang lurus, maka kekuatanmu akan tumbuh, bukan hanya dalam tubuh, tapi dalam jiwa dan takdirmu. Kata-kata itu jatuh ke tanah seperti ukiran takdir yang tak bisa dihapus. Panglima Sinho tak menjawab. Ia hanya membungkuk dalam-dalam, hingga dahinya menyentuh tanah batu halaman. Bahunya bergetar menahan haru dan beratnya amanah yang kini ia pikul. Baik guru, aku bersumpah tak akan mengkhianati cahaya yang telah kau titipkan. Ia pun berdiri perlahan, lalu menengadah. Tangannya terangkat ke langit. Siut. Pedang pusaka itu pedang Raja Suci meluncur dari udara. Bergerak seperti makhluk hidup dan mendarat sempurna di telapak tangannya. Tidak ada suara logam, hanya denting cahaya yang menari di sekitar pedang itu. Langkah demi langkah, Panglima Sinho bergerak ke tengah halaman. Matanya menutup dan mulai memperagakan teknik pedang Raja Suci. Kibasan pertama, membelah angin. Kibasan kedua, menciptakan gelombang ki yang memecah tanah. Kibasan ketiga, muncul bayang cahaya naga emas melayang di udara. Setiap gerakan seperti tarian dewa. Langit sendiri tampak bergetar menyaksikannya. Tabib istana gemetar. Prajurit menggenggam gagang pedang mereka dengan gemetar. Sang kaisar sendiri memejamkan mata dan menahan napas. Namun di balik pilar emas istana, putra mahkota berdiri dalam diam. Matanya tajam. Pupil matanya bergerak cepat. Menghafal setiap gerakan, setiap perpindahan ki, dan setiap ritme napas sang panglima. Ia adalah jenius. Apa yang dilihatnya sekali, bisa ia lakukan. Ia tidak pernah gagal. Aku tahu, ilmu ini bukan milik dunia bawah. Tapi kalau aku menguasainya, kekaisaran ini, bahkan seluruh benua, akan tunduk padaku. Namun ia pun sadar, ada satu hal yang tak ia miliki. Mantra, dan izin langit. Tanpa itu ia hanya menciptakan kematian bagi dirinya sendiri.
Penutup adegan. Panglima Sinho menurunkan pedangnya. Ia membungkuk kembali kepada Raka Aryasena. Guru, aku akan mengabdikan kekuatanku untuk menjaga kedamaian kekaisaran ini. Demi cahaya langit. Raka hanya mengangguk pelan, lalu berbalik. Langkahnya ringan, namun setiap jejak terasa seperti meninggalkan bekas di zaman. Sang matahari pun naik tinggi. Hari itu, seluruh negeri mencatat dua hal. Sang pedang langit telah bangkit. Dan seorang putra bayang-bayang sedang memahat rencananya untuk merebut cahaya. Bersambung.